Khomeini dan lain Iya, sebagainya. ya ini jelas. Makanya ini kesempatan berharga buat kalangan aktivis Syiah untuk menyebarluaskan kehebatan Syiah gitu. Ceritanya begitu. Ya, justru kita kalau memang sanggup kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang tidak Syiah agar hati-hati. Ini sudah mengarah kepada promosi Syiah. Ini bukan promosi apa namanya menentang kezalimannya Amerika dan Israel, tapi ini sudah pro kepada Syiah. Itu yang kita harus jaga. Umat ini jangan sampai sadar tidak sadar ikut-ikutan berakidah Syiah, nauzubillah min dzalik. Jadi begini, alhamdulillah sebenarnya ada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh sekumpulan ulama tentang perkara perang Iran lawan Amerika Israel ini. Cuman fatwa ini tidak populer, tidak tersebar luas. Nanti saya akan kirim ke Bu Novi ya video tentang fatwa ini. Jadi fatwa ini intinya menyatakan kepada umat Islam agar tidak berpihak kepada salah satunya. Karena pada hakikatnya ini perang bukan ada kaitannya dengan agama, tapi ini perang kaitannya dengan perebutan lahan, perebutan wilayah Timur Tengah. Kalau Israel sudah jelas rencananya apa? Bikin Israel Raya, membentang dari Mesir sampai Irak, dari Suriah sampai ke Mekah Madinah. Tapi jangan salah, Iran juga punya rencana yang mirip. Namanya Bulan Sabit Persia. Mereka ingin bikin wilayah Timur Tengah di bawah kendali dia. Jadi ini ibaratnya nih, kalau dalam bahasa sehari-hari, ini dua preman berebut lahan parkir. Gitu. Jadi nggak mau yang satu kalah, karena kalau dia kalah ya udah hilang apa namanya pusat bisnis lahan parkir dia, begitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama, ini nggak ada hubungannya. Kita mestinya mensikapi ini sebagai dua perkara ya, dua pihak yang sedang berperang yang ya silakan aja lah kalau mau sampai barji barbe silakan ya kan, bubar siji bubar KB silakan. Karena apa, kalau yang ini bubar bagus, yang ini bubar juga bagus, syukur-syukur bubar dua-duanya. Gitu. Makanya saya sering menganjurkan dalam konteks perang Iran lawan Amerika Israel ini yang kita harus perbanyak tuh doa salawat asghil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, berilah salawat salam engkau kepada Nabi kita Muhammad SAW, sibukkanlah para kaum penzolim dengan kaum penzolim, wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat, nggak terluka, nggak terbunuh, ya kan, nggak kena dampaknya, ya. Untuk apa? Untuk kita fokus tenaga kita, energi umat ini untuk tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa. Gitu. Ada seorang pemuda Suriah itu sampai bikin video, dia bilang begini, kalau Anda tanya pada saya apa pendapat saya soal kematian Ali Khamenei. Ali Khamenei itu kan pemimpin spiritual Iran tuh yang terbunuh oleh bomnya Amerika dan Israel kan. Dia jawab terang-terangan, dia bilang saya sangat senang dengan kematian Khamenei. Tapi saya lebih senang lagi kalau Iran melempar rudal ke Tel Aviv, Netanyahu mati, baru tuh seimbang, dia bilang. Karena Netanyahu yang membantai anak-anak Gaza, Khamenei membantai anak-anak Suriah. Dua-duanya penzolim, dua-duanya pembantai. Nggak ada satupun yang pantas dibela, kata dia gitu. Jelas? Ya. Nah kita seringkali melupakan perasaan saudara-saudara kita di Suriah. Padahal saudara-saudara kita di Suriah ini mereka yang paling merasakan betapa zolimnya Iran. Karena Presiden Bashar Assad, ya, penguasa Suriah yang zolim itu banyak di backup sama Iran. Begitu. Jelas ya? Oke. Tadi yang bertanya sudah jelas ya? Ya, jadi kita sikapnya this is not our war. Ini bukan perang kita nggak terlibat gitu. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala melindungi saudara-saudara muslim kita yang masih terjaga akidahnya di wilayah Iran, ya. Dan mudah-mudahan rudal-rudalnya Iran nggak sampai jatuh ke wilayah Palestina yang justru membantai saudara muslim kita di sana atau melukai saudara muslim kita di sana, ya. Afwan, Itu yang harus kita doakan. Ustadz Afwan, halo. Ya. Jadi gini Ustadz, kalau kita melihat kalau kita baca dari
komen-komen netizen ini kan mereka ini kan belum banyak yang paham gitu. Jadi sekarang ini sedang viral kaos-kaos yang dipergunakan kaos-kaos Khomeini gitu. Sampai mereka sampai benar-benar mengidolakan sosok-sosok pemimpin-pemimpin mereka gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana cara kita menjelaskan atau mungkin menyikapi hal seperti itu karena sekarang ini sedang viral nih Ustaz. Kaos-kaos Khomeini dan Iya, sebagainya. ya ini jelas. Makanya ini kesempatan berharga buat kalangan aktivis Syiah untuk menyebarluaskan kehebatan Syiah gitu. Ceritanya begitu. Ya, justru kita kalau memang sanggup kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang tidak Syiah agar hati-hati. Ini sudah mengarah kepada promosi Syiah. Ini bukan promosi menentang kezalimannya Amerika dan Israel, tapi ini sudah pro kepada Syiah. Itu yang kita harus jaga umat ini, jangan sampai sadar tidak sadar ikut-ikutan berakidah Syiah, nauzubillah min dzalik. Nanti nggak lama lagi kita dengar mereka ikut-ikutan melaknat Abu Bakar, Umar, ya kan, Aisyah, Hafsah dan seterusnya, nauzubillah min dzalik ya. Ini yang harus kita jaga. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari berbagai fitnah yang memang makin hari makin berat ya, tidak makin ringan ini fitnah. Ya, karenanya mari kita jaga iman kita minta kepada Allah agar diberikan ketajaman mata hati menghadapi berbagai fitnah yang ada ini. Ya, mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.